Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin hadirat, anak-anakku, kaum muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, termasuk kenikmatan sehat dan kenikmatan kesempatan menjalani kehidupan ini yang mudah-mudahan kelak nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa marilah kita senandungkan kepada baginda Rasul, Nabi Agung, penutup para nabi, penutup para rasul, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kelak nanti kita bisa dipertemukan dengan beliau di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, rahimakumullah, materi yang akan disampaikan adalah dengan judul takdir corona atau takdir COVID-19. Apakah kita harus pasrah ataukah kita harus bagaimana? Dilihat dari berbagai macam sudut pandang aliran dalam akidah. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, sebenarnya kita akan membahas tentang takdir. Maka bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang takdir? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah bahwa tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Anak-anakku sekalian, dari surah An-Naml ayat 65 ini sudah tegas sekali bahwa Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa tidak ada yang mengetahui, ya, baik di langit maupun yang ada di bumi, mengetahui tentang apa? Tentang perkara-perkara yang gaib. Nah, ya. Kecuali siapa? Kecuali hanya Allah saja, illallah. Kecuali hanya Allah. Artinya, setiap yang gaib itu termasuk tadi kematian, termasuk tadi jodoh, kemudian termasuk rezeki juga, ya. Bahkan termasuk mati dalam keadaan terkena COVID-19, itu tidak ada yang tahu illallah kecuali Allah. Nah, anak-anakku sekalian, yang Bapak bahas adalah tentang iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Bagaimana qada dan qadarnya Allah itu? Pernah Bapak jelaskan di dalam kelas bahwa takdir itu ada dua. Yang pertama, takdir yang tidak bisa dirubah.
dan yang kedua takdir yang bisa dirubah. Contohnya takdir yang tidak bisa dirubah ini, yaitu kematian tadi, ya. Ini tidak bisa dirubah, pasti setiap dari kita itu pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Siapa yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa, nyawa, itu pasti akan mati. Kemudian takdir yang tidak bisa dirubah, seperti jenis kelamin, ini tidak bisa dirubah. Saya contohnya laki-laki, kemudian ingin merubah takdir, ya, tidak bisa dirubah. Ya. Kemudian apalagi yang tidak bisa dirubah? Ya. Jadi, ya, lahir dari orang tua, siapa orang tuanya, bagaimana, ya, itu tidak bisa dirubah. Kalau bisa dirubah, maka saya akan memilih, saya ingin keluar dari rahim presiden. Nah, itu tidak bisa dirubah takdir itu. Ya. Kemudian yang kedua, takdir yang bisa dirubah, yaitu takdir mu'allaq, bisa dirubah. Seperti kaya atau miskin, itu bisa dirubah. Ya. Saat ini kita jadi, mohon maaf, kurang mampu, miskin, ya, maka bisa dirubah dengan cara apa? Dengan cara bekerja keras, ya, mencari nafkah yang halal, itu bisa dirubah. Kemudian misalnya saat ini kita masih sekolah, ya, belum pandai, belum pintar, maka bisa dirubah itu. Dengan cara belajar dengan serius, dengan bekerja keras, ya, maka insya Allah akan pintar. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana sikap kita terhadap COVID-19 ini? Pertanyaan yang paling pentingnya. Bagaimana sikap kita terhadap COVID-19? Ya, apakah kita tetap pasrah? Ya, pasrah saja. Namanya takdir mah, semua orang juga pasti akan mati. Nah, ini ada orang yang gini. Ya, ini pendapat yang pertama nih. Semua orang mah pasti akan mati. Ya, karena semua orang ditakdirkan pasti akan mati. Ya udah, aku mah tidak mau pakai masker, tidak mau jaga jarak, aku mah tetap di luar kemana-mana, aku mah mohon maaf ini, misalnya tetap, ya, tidak ada batasan sama sekali lah gitu. Ya, kumaha saya lah gitu lah. Nah, itu orang yang seperti ini menganggap ada takdir mah mati. Itu bagaimana? Nah, dalam kesempatan ini Bapak akan tegaskan bahwa yang namanya takdir ini ada yang sekali lagi tidak bisa dirubah atau takdir mubrom, dan ada yang bisa dirubah, takdir mu'allaq. Nah, COVID-19 ini takdir yang bagaimana? Nah, COVID-19 ini sebenarnya bukan takdir mubrom. Ya. Kalau mati betul takdir mubrom, tapi wasilah dia mati kena COVID-19 itu adalah takdir mu'allaq, dia yang menentukan sendiri. Oleh karena itu, Bapak ingin menggambarkan, menampilkan ada tabel yang barangkali bisa kita pelajari sama-sama. Ini tabel ini Bapak dapatkan dari guru. Yang pertama, silakan nanti bisa dilihat. Yang pertama tentang konsep kehendak. Jadi kehendak itu dimiliki oleh dua subjek. Yang pertama kehendak Allah, yang kedua kehendak manusia. Kemudian dari kehendak itu, maka hasilnya bagaimana, takdirnya bagaimana. Ya, contoh tadi di awal sudah Bapak bacakan. Allah berkehendak, manusia tidak berkehendak. Ya, sekali lagi. Allah berkehendak, manusia tidak berkehendak. Kira-kira hasilnya apa? Hasilnya adalah takdirnya adalah oke, ya. Takdirnya adalah checklist. Allah berkehendak, manusia tidak berkehendak. Contohnya, ya, apa ya kira-kira dikaitkan dengan jodoh sajalah. Allah berkehendak saya berjodoh dengan dia, ya. Allah berkehendak nih, saya berjodoh dengan dia. Tapi sayanya
tidak mau sebenarnya berjodoh dengan dia, nikah sama dia. Tapi kira-kira kalau Allah berkehendak hasilnya apa? Jodoh. Nah, itu. Ya. Jadi Allah berkehendak, manusia tidak berkehendak, hasilnya itu akan jodoh tadi. Sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Termasuk tentang COVID-19. Allah berkehendak seseorang itu terkena COVID-19, ya. Tapi manusia tidak mau kena COVID-19. Dia sudah berusaha pakai masker, dia sudah berusaha jaga jarak, dia sudah berusaha pakai sarung tangan, kemudian tidak mudik. Tapi Allah takdirkan kehendak Allah bahwa Anda kena COVID-19, ya kena itu. Kemudian yang kedua, Allah berkehendak, manusia berkehendak. Hasilnya apa? Allah menginginkan saya ini berjodoh dengan dia, dan saya pun menginginkan saya berjodoh dengan dia. Ini kalau konsep jodoh. Kira-kira hasilnya apa? Jodoh. Nah, itu. Ya. Allah berkehendak bahwa seseorang itu pasti kena COVID-19 dan mati. Manusia dianya tidak ada usaha untuk pakai masker atau usaha menghindari COVID-19, hasilnya apa? Ya iya, dapat ya COVID-19 kena. Itu yang kedua, takdirnya kena. Kemudian yang ketiga, Allah tidak berkehendak, tetapi manusia berkehendak. Hasilnya apa? Hasilnya itu tidak, ya. Allah tidak berkehendak saya berjodoh dengan dia, ya. Tapi saya bogoh pisan, sangat mencintai seseorang itu untuk menjadi jodoh saya, ya. Tapi Allah tidak berkehendak, hasilnya apa? Hasilnya adalah tidak jadi, tidak berjodoh. Sama seperti tadi, Allah tidak berkehendak, ya. Allah tidak berkehendak seseorang itu kena COVID-19, ya. Tapi seseorang itu berkehendak pengen kena COVID-19, hasilnya apa? Tidak kena. Ya. Kalau Allah berkehendak tidak, ya tidak. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, Allah tidak berkehendak, manusia tidak berkehendak. Hasilnya apa? Hasilnya adalah tidak juga. Allah tidak berkehendak saya berjodoh dengannya, saya pun tidak mau berjodoh dengannya, hasilnya adalah tidak. Nah, anak-anakku sekalian rahimakumullah, kesimpulannya adalah apa? Di balik fenomena COVID-19 ini terhadap takdir yang sudah Allah putuskan dulu sekali di dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya. Kesimpulannya adalah kita tetap wajib berikhtiar memilih agar kita tidak kena COVID-19. Gitu. Ya. Jadi kita berkehendak dulu, kita pengennya tidak kena COVID-19. Ya. Dan mudah-mudahan Allah pun berkehendak demikian. Ya. Tapi jikalau kita sudah berikhtiar berusaha, ya, untuk menghindari diri dari COVID-19, tetapi Allah sudah berkehendak memang kita waktunya meninggal gara-gara medianya, sarananya kena COVID-19, maka itu sudah menjadi takdir Allah, keputusan Allah. Dan wajib kita terima, kita ikhlas menerima setiap keputusan Allah tersebut. Ya. Nah, Bapak ingin menyampaikan sebelum Bapak tutup tentang aliran pemikiran kalam, ya. Jadi orang yang beranggapan, jadi ada Bapak sebut saja 3 aliran saja, ya. Sebenarnya banyak sekali. Yang pertama aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini menganggap bahwa setiap urusan itu Allah yang ngatur, manusia tidak ada ikut campurnya. Ya. Jadi manusia tidak ada ikut campurnya. Semuanya Allah yang ngatur. Mati, sakit, jodoh, semuanya ini gimana Allah saja. Ya. Ini gimana Allah saja. Yang kedua aliran Jabariyah, yang kedua aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini beranggapan bahwa yang menentukan takdir itu kita sendiri, manusia sendiri. Allah nggak ada sangkut pautnya. Jadi yang menentukan sukses,
mati, sakit, kemudian berjodoh dengan seseorang itu manusianya. Jadi Allah tidak ada kaitannya. Ya. Kemudian ada aliran yang ketiga, Mu'tazilah. Mu'tazilah mah tengah-tengah. Ya, tengah-tengah ini Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah mah bainal manzilatain. Jadi yang beranggapan Mu'tazilah mah lebih ke rasional. Orang itu bisa sakit, bisa mati, bisa berjodoh, dapat duit, itu kalau bergantung sekali, pemahaman ini bergantung sekali dengan rasional. Ya. Saya bekerja keras pasti dapat duit. Ya. Saya bekerja keras pasti dapat duit. Saya ngejar misalnya tentang jodoh, ngejar dia dengan perjuangan, dengan rasional yang kuat, pasti saya berjodoh. Jadi gimana rasionalnya ini Mu'tazilah mah? Nah, kita ini ada di mana? Apakah seperti Jabariyah? Semua juga diatur sama Allah. Nah, ini Jabariyah. Yang kedua, Qadariyah. Kita ini posisinya di mana? Qadariyah kah? Semuanya tergantung kita, Allah nggak ada urusan, atau Mu'tazilah yang penting kita kuatkan rasionalnya, kita percaya dengan ilmu pengetahuan yang berasas berpedoman pada rasional, kita nggak akan kena COVID-19. Nah, kita mah sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah beranggapan bahwa kita mah tetap ya berpedoman terhadap tadi setiap keputusan itu ada di tangan Allah. Nah, tapi kita tetap berusaha. Ya. Jadi keputusan mah hanya ada pada Allah, tapi kita tetap berusaha. Jadi kita tetap ikhtiar, berusaha tentang dikaitkan dengan COVID-19, kita tetap berikhtiar, menghindar, menggunakan masker dan lain-lain, menghindari COVID-19. Tetapi kita juga tetap berdoa kepada Allah. Memasrahkan semuanya kepada Allah. Ikhtiar, kemudian berdoa, tawakal kepada Allah. Nah itu. Nah apa itu aliran tersebut? Namanya Maturidiyah. Ya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah selain Maturidiyah, Asy'ariyah juga. Oh mohon maaf, Asy'ariyah juga. Jadi Maturidiyah dan Asy'ari. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan Jabariyah ya yang menganggap kayak orang mati, semua juga kita akan mati. Gimana Allah aja lah. Nah, kumaha engke berarti Jabariyah. Ya. Kalau engke kumaha itu Qadariyah. Nah kita mah bagaimana? Kita tetap berusaha, kemudian hasilnya bagaimana kita serahkan kepada Allah. Ya, itu namanya Asy'ariyah atau Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, jadi hati-hati. Kita sebagai orang yang beriman, kita berpedoman terhadap aliran apa, nah itu bisa ketebak. Ya, mudah-mudahan takdir Allah menakdirkan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan muslim, dan tentu saja kita berharap kepada Allah mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Ya, mungkin Anda pun bosan ya ngebahas COVID-19 terus ya dikaitkan dengan COVID-19. Tapi paling tidak dengan adanya wabah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa COVID-19 ini bagian dari skenario Allah, takdir Allah, tetapi tidak bisa dipungkiri kita harus tetap ikhtiar ya, karena takdir tadi ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Mati mah pasti, tapi kita bisa merubah kapan matinya. Ya. Kita makan mah pasti, tapi bagaimana dan apa yang kita makan, nah itu yang kita rubah. Ya. Barangkali itu saja, mudah-mudahan dapat diambil manfaat dan hikmahnya. Ya. Kalau ada salah, tutur kata, penjelasan yang salah itu datangnya dari Bapak, dan kalau itu kebenaran tentu saja datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan selalu jaga kesehatan, kebersihan kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.